Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang hadir pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan agama Islam semester 6. Dengan saya sendiri, Riko Setiawan sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu ada Saudari Opi Alhamdini, Nurul Anissa, Rahmawati Putri, Salsabila Nur, dan Saudara Reza Gunawan. Baiklah, di sini kegiatan yang kami laksanakan adalah untuk melaksanakan PKM. Apa itu PKM? PKM adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimana kegiatan ini seharusnya dilaksanakan secara offline atau secara langsung ya. Namun kondisi kita saat ini terhalang oleh wabah COVID-19 sehingga menghalangi kita untuk bertemu. Maka dari itu, kita akan melaksanakan kegiatan PKM ini secara daring atau online. Pada kesempatan kali ini juga, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai wabah dalam sejarah Islam. Sebelum lanjut kepada materi wabah dalam sejarah Islam, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada pengertian hadis, yang kedua ada perbedaan antara hadis dan Al-Quran, yang ketiga ada kedudukan hadis dalam Islam, dan yang terakhir tentunya materi inti yaitu materi wabah dalam sejarah Islam. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Dipersilakan untuk share PowerPoint. Sudah muncul? Belum muncul? Belum. Belum. Ah, sudah. Sudah. Ini slide pertama. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nurul Anissa. Langsung saja kepada Saudari Nurul Anissa, dipersilakan. Baik, materi pertama ialah tentang pengertian hadis. Pengertian hadis terbagi menjadi dua, ada pengertian hadis secara etimologi, yakni hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kemudian kata hadis mempunyai beberapa arti yang lain, yakni jadid atau baru, sebagai lawan dari kata kodim yang artinya terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kodim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud dengan jadid adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata hadis juga
berasal dari kata qorib yang berarti dekat atau dalam waktu dekat atau belum lama. Terakhir ada khobar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan akhbarona, amba'ana, dan wahaddatana, yang artinya mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan hadis Rasulullah yang jamaknya ahadits. Allah pun memakai kata hadis dengan arti khobar dalam firman-Nya Quran Surat At-Tur ayat 34 yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khobar yang sepertinya jika mereka orang benar. Kemudian ada pengertian hadis secara terminologi. Ada pengertian hadis dari ulama ahli hadis Mahmud Tohan. Dia berpendapat bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau persetujuan atau sifat. Kemudian ulama hadis lain memberikan pengertian hadis sebagai segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan, dan segala keadaannya. Secara luas, hadis diartikan sebagai hadis itu meliputi sabda Nabi, perbuatan, dan takrir beliau disebut dengan hadis marfu, meliputi sabda, perbuatan, dan takrir para sahabat atau hadis mauquf, dan serta dari tabi'in hadis maqtu'. Ini pengertian dari ulama hadis. Jadi pengertian dari ulama hadis itu meliputi hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau hadis marfu. Kemudian hadis kedua adalah yang berasal dari sahabat termasuk perbuatan dan takrir atau perilakunya disebut dengan hadis mauquf. Kemudian dari tabi'in, generasi setelah sahabat atau disebut hadis maqtu'. Adapun menurut ahli usul, hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Dari pengertian yang diberikan oleh ahli usul fikih di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makanan, dan pakaian yang tidak ada relevansinya dan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis. Sekian pengertian dari hadis, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Anisa. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Nur Fitria. Kepada Salsabila Nur Fitria, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perbedaan Al-Quran dengan hadis. Ada beberapa perbedaan antara Quran dengan hadis, yaitu Al-Quran Karim adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tantangan atau ijaz yang ingkar untuk membuat yang suka dengannya, sedangkan hadis qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat. Al-Quran Karim hanya dinisabkan kepada Allah sehingga dikatakan Allah Ta'ala berfirman, sedang hadis qudsi yaitu riwayat yang dengan disandarkan kepada Allah sehingga nisbah hadis qudsi ada kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan. Yang ketiga, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya sudah mutlak, sedangkan hadis-hadis qudsi kebanyakannya adalah khobar atau ahad sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis qudsi itu sahih, terkadang hasan atau baik, dan terkadang pula dhaif atau lemah. Kemudian Al-Quran Karim baik lafal maupun maknanya, maka dia adalah wahyu baik dalam lafal. Sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedang lafalnya dari Rasulullah. Hadis qudsi ialah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal. Kemudian membaca Al-Quran merupakan ibadah, karena itu ia dibaca di dalam sholat. Sedang hadis qudsi tidak disuruhnya membaca di dalam sholat. Allah memberikan pahala kepada yang membaca hadis qudsi secara umum saja, maka membacanya tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Al-Quran. Kemudian karakteristik
Al-Quran atau perbedaannya. Mana bahasanya? Kalau pengertian dari Al-Quran dan hadis itu sendiri kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, sedangkan hadis itu perkataan atau sabda dari Nabi. Nah, kalau di sini yang dijelaskan itu perbedaan antara Al-Quran, hadis itu dibagi dua, sama hadis Nabawi. Nah, itu yang tadi merupakan perbedaan dari Al-Quran dengan hadis. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsabila Nur Fitria yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati Putri. Kepada Saudari Rahmawati Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dilanjut ya. Sekarang kedudukan al-hadis dalam Islam. Nah, seluruh umat Islam tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Nah, ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Nah, hal ini karena hadis mubayyin atau penjelasan terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun itu tidak bisa memahami Al-Quran. Nah, sebaliknya, siapapun yang tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua, yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran itu memiliki kaitan yang sangat erat. Yang satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, kedudukan hadis dalam Islam ini tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa al-hadis menempati urutan kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa firman Allah ya. Di sini nggak ada itu ya, dicantumin ayat Al-Qur'annya, maaf. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dan ulil amri diantaranya kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu surat An-Nisa ayat 59. Kemudian diteruskan lagi, ada surat An-Nisa ayat 69, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu Nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang sholih.
dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kedudukan hadis dalam Islam itu penjelas ayat Al-Quran yang masih global. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan tiap-tiap ajaran kepada para sahabat setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Jibril. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rahmawati Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Opi Alhamdini. Kepada Saudari Opi Alhamdini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar. Alhamdulillah jelas. Oke. Sejarah Islam menceritakan banyak ujian yang telah dirasakan oleh orang-orang terdahulu sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul dan masa-masa setelahnya. Banyaknya berbagai ujian yang menimpa, hal itu tidak lain adalah agar kaum muslimin lebih bertakwa dan meningkatkan keimanan. Kata wabak dan taun sering didapati di dalam sejarah, sebuah penyakit menular yang mampu membunuh banyak manusia di suatu daerah. Wabah tersebut telah berulang kali terjadi di tengah-tengah manusia yang mengakibatkan banyak nyawa yang hilang. Dalam Islam, tercatat ada 5 kejadian wabah taun yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Yang pertama adalah taun Sirawaih yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Yang kedua, taun Amwas yang terjadi Yang kedua adalah taun Amwas yang terjadi ketika zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah taun Jarif. Yang keempat adalah taun Fatayat. Dinamai dengan taun Fatayat karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Dan yang terakhir adalah taun Al-Arsyab. Dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nabi Muhammad memberi instruksi bagi umatnya lewat sebuah hadis yang berbunyi, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Maksud dari hadis ini adalah tidak mendatangi sebuah daerah yang terpapar suatu wabah. Begitu juga dengan penduduk yang bermukim di suatu daerah yang terjadi di sebuah wabah, yaitu dengan tidak keluar dari daerahnya, karena akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi. Wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata awwaba yubi'u yang berarti terjangkit wabah, kemudian al-waba yang berarti penyakit sampar. Definisi secara bahasa di atas selaras dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas serta merajalela di khalayak manusia secara luar biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi. Menurut Durmaidi Darmawan, penyakit menular memiliki 3 golongan atau kelompok utama. Yang pertama, penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Dan yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian. Pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya,
telah terjadi suatu wabah yang dinamakan dengan taun. Sebagian ulama mendefinisikan taun adalah sama seperti wabah, akan tetapi sebagiannya membedakan antara taun dan dengan wabah. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Hal ini menunjukkan bahwa definisi wabah lebih luas daripada taun. Sementara wabah adalah setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat. Taun memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghijau, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan. Seperti yang telah disebutkan di dalam pendahuluan, bahwa taun yang terdahsyat di dalam sejarah Islam ada 5 kejadian. Taun pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam adalah taun Syirawaih. Wabah yang terjadi ini ketika Nabi Muhammad masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Akan tetapi menurut Ibnu Abi Hajlah, tidak ada korban yang ada dari kaum muslimin. Baik, sekian pemaparan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Reja Gunawan. Oke. Baik, ini langsung aja. Jadi kirain tadi ke moderator dulu. Baik, saya lanjutkan ya tentang taun dalam sejarah. Jadi tadi sudah disebutkan ya ada 5 sejarah taun oleh Teh Opi. Nah, untuk yang pertama itu ada tahun Amwas. Jadi tahun Amwas itu terjadi pada tahun 18 Hijriah 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Nah, kemudian dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds atau Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Nah, terus wabah taun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Jadi ketika itu umat orang Islam berperang dengan bangsa Romawi. Nah, setelah itu baru ada tahun ini, wabah tahun ini. Nah, kemudian perang ini memakan banyak korban jiwa. Mayat bergelimpangan, membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya ada sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Harith bin Hisham, kemudian Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Nah, selanjutnya wabah tahun terjadi di Basrah pada tahun 69 Hijriah, 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Ta'un Al-Jarif atau Ta'un air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian ada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Terjadi wabah Ta'un Fatayat atau para pemudi, tadi sudah disinggung ya oleh Teh Ovi, di Irak. Nah, wabah ini terjadi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Tahun Fatayat disebut juga tahun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun tahun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah tahun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah.
atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama tahun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah tahun ini terjadi di Basra dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid, fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan. Kota Baghdad berubah menjadi lengang, jarang sekali terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik negeri Syam, dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Ta'un al-Azam atau Maha Dahsyat pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan Ta'un al-Azam karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Wabah, kelaparan, dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah Ta'un pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol sekarang. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Kemudian pada tahun 1798 Masehi, wabah Ta'un kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Nah, tadi macam-macam ya, di negeri yang lain ada yang 3 hari, ada yang beberapa bulan. Kalau sekarang lebih lama lagi, seluruh dunia. Hampir ada 2 tahun ya. 2 tahun dunia 3 ini tahun, Pak. terjadi. 3 tahun. Ya, 3 tahun dengan Omikron ya. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan perintah Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan wabah ini. Nabi Muhammad memberi arahan tatkala terjadi sebuah pandemi di sebuah daerah melalui sabdanya. Jadi artinya gini, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Jadi perintah Nabi itu, Indonesia nih, misalkan Indonesia kena wabah, nah maka orang Indonesia nggak boleh keluar, ya, tidak boleh keluar ke Malaysia, ke negeri lain, nggak boleh ya, ke negara lain. Nah kemudian gimana kalau Malaysia yang kena? Nah maka Malaysia nggak boleh didatangi, ya. Orang Indonesia maksudnya jangan ke Malaysia dulu gitu. Nah jangan ke Malaysia dulu. Terus, nah baru kalau udah berhenti ya udah selesai wabahnya, baru boleh lagi wisata, ya liburan baru boleh. Tapi kalau masih jangan dulu, ya itu perintah Nabi. Kalau nggak nurut perintah Nabi ya terserah, ambil resiko sendiri. Nah perintah ini bertujuan agar pihak yang tidak terjangkit wabah supaya tidak tertular, dan pihak yang lain yang telah terjangkit tidak menularkan wabahnya ke pihak yang lainnya ya. Jadi kalimat jika kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Di dalam lafal berbahasa Arab tertulis idza sami'tum bihi. Nah, tidak disampaikan secara jelas dengan lafal ta'un atau wabah.
Akan tetapi dalam berbagai riwayat lafal bihi dimaksudkan dengan ta'un atau wabah. Tidak diperbolehkan mendatangi daerah yang terjangkit suatu wabah karena dapat membahayakan jiwa seseorang. Hal itu dilarang secara syar'i seperti di dalam Quran surah 2 berarti Al-Baqarah 195, dan jika wabah itu menimpa daerahmu maka janganlah kamu keluar darinya. Secara syar'i dilarang untuk keluar dari daerah yang terjangkit wabah, akan tetapi syariat menganjurkan untuk tetap bersabar dan menetap di daerah tersebut. Kemudian, ada cara-cara ya untuk menghadapi wabah ini. Diantaranya ada nomor 1 itu ada lockdown. Indonesia lockdown nggak? Nah ya. Jadi lockdown itu disebut-sebut sebagai solusi utama dalam menangani COVID-19 saat ini. Tapi Indonesia perasaan nggak lockdown ya. Sebuah istilah yang memiliki arti karantina wilayah, yaitu suatu kebijakan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut untuk tujuan tertentu yang mendesak. Nah, ini sudah mengikuti perintah Nabi ini ya. Lockdown ini berarti mengikuti perintah Nabi. Dengan tidak dibolehkannya orang yang di dalam dan di luar daerah untuk berpindah, hal ini akan cukup efektif untuk menangani pandemi yang menular begitu masif. Karena penularan utama COVID-19 adalah melalui interaksi sesama. Maka dengan tidak adanya interaksi penduduk yang di dalam daerah dengan yang di luar daerah tersebut akan memperkecil kemungkinan penularan COVID-19 ini. Kemudian ada yang kedua, tadi kan yang pertama lockdown, yang kedua sekarang physical distancing. Jadi physical distancing ini merupakan opsi penanganan pandemi COVID-19 yang lebih ringan dari lockdown dan tidak lebih ketat. Kalau lockdown, suatu daerah nggak boleh keluar lagi ya, keluar daerah. Nah, jadi physical distancing ini yaitu dengan menjaga jarak antar manusia dan menghindari tempat-tempat keramaian. Lewat tempat-tempat keramaianlah COVID-19 mudah menular. Hal ini juga didasari dengan ketahanan tubuh setiap orang yang berbeda-beda. Seseorang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, akan tetapi tetap dapat menyebar ke orang lain. Physical distancing dapat mengurangi mata rantai penularan COVID-19 agar pasien yang terinfeksi dapat ditangani hingga sembuh. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia selaku rujukan utama umat Islam dalam fatwa ya, juga mengeluarkan fatwa terbarunya mengenai COVID-19 ya. Majelis Ulama Indonesia MUI. Fatwa tersebut bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 dan menjaga salah satu tujuan pokok beragama. Ada ruriyat al-khams, yaitu menjaga jiwa. Hifzu an-nafs itu menjaga jiwa. Umat Islam dihimbau untuk melaksanakan seluruh ibadah yang biasa dilaksanakan di masjid secara berjamaah dengan melaksanakannya di rumah. Sebagai contoh adalah sholat Jumat dan wajib 5 waktu. Kalau sholat Jumat di masjid sih. Masa sholat Jumat di rumah ya? Nah, kalau sholat 5 waktu bisa di rumah. Jamaah di rumah. Nah, kalau sekarang alhamdulillah wabahnya sudah sedikit berkurang ya. Sudah sedikit berkurang. Nah, jadi MUI itu menjadi rujukan fatwa. Jadi umat Islam Indonesia itu merujuk fatwanya ke MUI ya. Jangan ke yang lain. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu kan kumpulan ulama gitu. Majelisnya para ulama. Nah, melalui kebijakan Nabi Muhammad dan Khalifah setelahnya dalam menghadapi sebuah pandemi dapat diambil hikmah yang ternyata sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia. Lockdown, social distancing, karantina, dan isolasi adalah solusi utama untuk menghadapi sebuah pandemi. Kalau istilah Nabi Muhammad tadi,
tidak keluar, orang yang terkena di daerahnya tidak boleh keluar, dan daerah yang lain tidak boleh dikunjungi. Kalau daerah yang lain kena, maka tidak boleh dikunjungi. Itu istilah Nabi cuman sedikit ya. Jadi simple. Tapi kalau sekarang banyak lockdown, social distancing, karantina, dan isolasi. Banyak ya. Nah, kemudian ada juga ya dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Nah, kalau dampak positifnya itu ada ya. Kalau dulu ya, zaman dulu dampak positifnya itu adanya rumah sakit ya, didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam. Yang tadi yang sejarah bah, jadi dulu itu didirikan pemerintah di wilayah didirikan rumah sakit oleh pemerintah di wilayah Syam. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Reza Gunawan. Masya Allah, pemaparannya sangat jelas ya, teman-teman semua. Baik. Untuk selanjutnya diadakan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semuanya, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan dari materi yang sudah dijelaskan. Boleh untuk teman-teman bertanya, dipersilakan untuk on kamera dan on mic ya. Atau ingin chat melalui Zoom juga boleh. Baik, ada pertanyaan pertama ya dari Alisa. Pertanyaan pertamanya, pandemi COVID termasuk taun atau wabah? Baik, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya, Kak. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya.
Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk teman-teman. Jangan malu-malu, di sini kita sama-sama belajar ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Dianjurkan bertanyanya on cam ya. Dianjurkan. Baik, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Kita sambil mencari jawabannya.
Saya izin menjawab pertanyaan dari siapa ya tadi? Dari Alisa Kumairo. Nah, jadi gini ya. Wabah itu kan adalah setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat. Nah, kalau taun itu lebih khusus, artinya lebih khusus. Sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghijau, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan. Ini dikutip dari Al-Asqalani 1991. Nah, jadi itu taun. Arti khususnya taun seperti itu. Nah, sedangkan COVID ini kan tidak ada ciri-ciri yang seperti itu ya. Paling ada panas, demam, batuk, pilek ya. Seperti itu. Itu jadi belum bisa disebut taun sih. Karena tadi arti taun yang lebih khusus tadi kan ada bisul kayak gitu ya. Kalau COVID-19 kan tidak ada gejala-gejala seperti itu yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau COVID-19 ini masuknya ke wabah gitu. Ke wabah. Gitu sih. Kalau yang lain mau menambahkan boleh silakan. Kalau atau dari peserta yang lain yang mau menambahkan, yang lebih tahu boleh menambahkan. Izin menjawab pertanyaannya siapa tadi? Vicky ya. Pertanyaannya, jikalau iya pandemi ini membahayakan, pertanyaan saya lebih bagus mana, mati saat sholat di masjid ataukah di rumah? Jadi pahala sholat berjamaah emang sangat besar, tetapi tetap mengadakan saat sholat saat berjamaah dalam situasi wabah seperti sekarang ini berpotensi mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada maslahat sholat berjamaah. Jadi bagi yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, maka tidak perlu khawatir atau sedih kehilangan pahala sholat berjamaah, karena sesungguhnya jika seseorang meninggalkan ibadah yang biasa dia lakukan karena alasan syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut. Ada hadis juga yang berbunyi, telah bercerita kepada kami Matar bin Al-Fad, telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun, telah bercerita kepada kami Al-Awam, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Abu Ismail berkata, aku mendengar Abu Burdah pernah bersama dengan Yazid bin Abi Kabsyah dalam suatu perjalanan di mana Yazid telah berpuasa dalam Syafar. Lalu Abu Burdah berkata, aku sering mendengar berkali-kali Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seorang hamba sakit atau berpergian lalu beramal, ditulis baginya pahala, seperti ketika dia beramal sebagai mukim dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis tersebut berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan yang kemudian terhalang untuk melakukannya, padahal sudah berniat akan menjaga amalan tersebut secara rutin jika tidak ada yang menghalangi. Nah, jadi gak ada yang lebih bagus, mana mati sholat saat di masjid ataukah di rumah. Kalau keadaannya lagi pandemi kayak gini, Rasul aja menyarankan untuk sholat di rumah jika sholat itu Rasul aja menyarankan sholatnya di rumah aja jika sedang seperti ini situasinya gitu. Jadi nggak ada yang lebih bagus sih. Barangkali ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Berarti masjid-masjidnya kosong dong, Teh.
Baik, izin menambahkan ya untuk apa namanya masalah masjid-masjid. Jadi ya yang namanya ibadah kita tetap bisa melakukannya di rumah atau di masjid. Tetapi untuk di masjid dibatasi tidak tidak sebanyak dan senormal seperti biasanya gitu. Lalu di masjid juga kan dilakukan social distancing di mana memberi jarak antara apa namanya jamaah satu dengan jamaah lainnya seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada sama sekali gitu. Tetap ada kegiatan di dalam masjid, cuma dibatasi dan tidak seperti normal pada umumnya seperti itu. Bukan berarti tidak ada, tetapi dibatasi seperti itu. Jadi yang tentang masjid ini, sholatnya di masjid atau di rumah, itu kan tadi fatwa MUI ya. Fatwa MUI. Jadi kalau misalkan sudah apa ya namanya tingkat wabahnya itu sudah menurun, maka pasti akan ada lagi itu fatwa yang lain. Nah, jadi fatwa MUI yang tadi yang disebutkan itu pas awal-awal tinggi gitu ya, pas awal-awal tinggi. Nah, kemudian kalau sudah menurun bisa dilakukan tadi social distancing atau jaga jarak kata itu ya moderator tadi. Jadi fatwa MUI ini pas awal-awal meningkat gitu, tinggi ada fatwa ini gitu. Baik, apakah jawabannya sudah cukup jelas, Kak Vicky? Oh iya tadi ada 2 ya pertanyaannya. Masih banyak sih. Bang Vicky, maksudnya Bang Vicky tadi pertanyaannya ada 2. Oh iya. Jadi tadi sebenarnya yang masjid itu pertanyaan tentang masjid, pertanyaan kedua. Nah, yang pertama itu tadi apakah COVID-19 ini bisa disebut taun? Tadi sudah dijawab ya. Sama dengan pertanyaannya Alisa. Alisa bukan? Iya, Alisa ya. Jadi COVID ini belum termasuk taun, masih wabah ya, karena taun tadi lebih spesifiknya gejalanya ada bisul yang kayak gitu. Nah, apakah hanya permainan para rezim? Lalu mengapa saat ini yang pertanyaannya mengapa saat ini yang terjalin mungkin ya? Terjalin kasus pelanggaran prokes itu hanya untuk ulama habaib yang lurus, sedangkan para rezim dan orang-orang yang pro pemerintah aman-aman saja. Apakah ini taun ataukah iblis yang datang hanya hari besar Islam? Nah, ini pertanyaan dari Bang Vicky. Nah, kalau masalah kasus ini, kasus pelanggaran prokes ini yang kita lihat ya, kita lihat di berita itu banyak yang kena itu kok ulama lagi gitu kan. Tapi kenapa yang di media sosial kan juga banyak ya, ada tokoh-tokoh pemerintah itu banyak yang melakukan kerumunan itu banyak. Tapi kok aman gitu? Kenapa yang kena orang Islam lagi, umat Islam lagi, ulama lagi gitu kan? Kenapa? Nah, ini merupakan sebuah hukum yang tebang pilih ya. Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu namanya hukum tebang pilih. Ini seperti harusnya nggak boleh seperti ini. Nggak boleh hukum itu tebang pilih. Saya pernah mendengar kata anak-anak fakultas hukum ya, justice for all. Jadi hukum untuk semuanya. Tidak ada yang dipilih-pilih. Jadi hukum itu tidak pilih-pilih. Sebenarnya hukum Indonesia itu sudah bagus. Cuman penerapan penegakan hukumnya yang masih kurang gitu. Pertanyaan tadi kan kenapa gitu ya? Mengapa kok seperti ini? Gitu.
Ya, ini adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Ya, ketidakadilan di dalam hukum sebenarnya. Itu nanti akan ada balasannya sih kalau misalkan ada hakim yang tidak adil gitu ya dalam memutus sebuah perkara, maka itu hakim yang paling adil itu pasti siapa? Allah. Tidak ada lagi hakim yang paling adil selain Allah. Maka untuk masalah hukum yang tebang pilih ini diserahkan saja kepada Allah, dan Allah yang akan menghukum orang-orang yang tidak adil ini. Siapa orang yang tidak adil? Wallahu alam. Begitu ya. Oke, terima kasih Kak Reja untuk jawabannya ya. Siap, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta Nurhayati. Pertanyaannya, apa pengaruh pandemi yang terjadi saat ini dalam kemajuan peradaban Islam? Tentunya dalam kemajuan peradaban Islam, dalam dalam hal ibadah gitu ya, itu juga sangat berpengaruh besar gitu loh. Dalam budaya kita beribadah gitu sangat berpengaruh besar. Virus corona ya bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya menggunakan tata cara bersalaman dari berjabat tangan dan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki. Wabah virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia dan mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran penyakit COVID-19. Salah satu contoh yaitu seperti di dalam Masjidil Haram ya, di Mekah biasanya dipenuhi oleh ribuan peziarah gitu. Tetapi jumlah itu kini berkurang drastis. Masjidil Haram telah dibuka kembali usai menjalani sterilisasi, tetapi di sekitar Ka'bah tetap tidak dipasang penghalang agar orang-orang tidak menyentuhnya. Larangan mengunjungi Mekah dan Madinah juga masih diberlakukan. Berbagai umat muslim dari seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani ibadah umroh yang berlangsung sepanjang tahun. Kemudian ada sekitar 8 juta umat muslim menunaikan ibadah haji ke sana setiap tahun. Jadi tentu saja dalam peradaban Islam ini ya mengubah kita semua, baik dari tata cara beribadah, tata cara bersilaturahmi, tata cara segala hal apapun, kerja, sekolah itu sangat berpengaruh gitu di dalam peradaban Islam. Jadi pengaruhnya sangat besar gitu. Untuk kita bangkit itu sangat sulit gitu. Apalagi mendekati hampir bulan Ramadan ini, tentu saja wabah ini diisukan naik kembali, yang sebelumnya sudah hilang ada kembali. Tentunya dengan adanya wabah ini perlunya kesadaran dari diri kita semua untuk mengurangi aktivitas kita di luar, seperti yang disampaikan oleh dalam hadis Nabi, untuk kita agar tetap berada di dalam rumah saja ketika wabah menyerang.
di daerah kita, seperti itu. Jadi diharapkan ya kesadarannya untuk kita sedang naiknya wabah, naiknya COVID-19 ini untuk tetap di rumah, untuk menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu sangat mahal harganya ya. Seperti itu untuk Sinta Nurhayati jawabannya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Via Septiani. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Via Septiani, ya izin menjawab. Untuk pertanyaannya, apakah orang yang meninggal karena wabah, taun, dan COVID termasuk mati syahid? Baik, saya izin menjawab. Pandemi COVID-19 oleh banyak ulama sering dikaitkan sebagai taun atau wabah, sehingga kematian korbannya dapat dikatakan dalam keadaan syahid. Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Badz al-Ma'un fi Fadilat at-Ta'un, jika seseorang meninggal karena terpapar taun atau wabah, maka wafatnya digolongkan sebagai mati syahid. Namun, bahwa kematian seseorang akibat wabah dapat dikatakan syahid atau tidaknya itu tergantung perilakunya dalam menyikapi wabah itu sendiri dalam hal pandemi COVID-19 ini. Dan sikap seorang muslim itu sepatutnya harus selalu taat protokol kesehatan. Karena itu sebagian dari bagian ikhtiar untuk menghindari COVID-19. Jika dia seorang muslim, lalu dia berikhtiar menaati protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun, dia telah ikhtiar agar tidak terpapar corona. Dan juga seorang muslim juga jangan abai pada protokol kesehatan, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan hal itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Yang artinya, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Yaitu itu penggalan surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi, jika dikatakan atau ditanyakan apakah orang yang meninggal karena taun atau COVID termasuk mati syahid, ya itu kembali lagi kepada masing-masing ya. Kalau misalnya mungkin ada seseorang meninggal karena COVID pada saat sholat di masjid, mungkin bisa jadi matinya syahid. Tetapi kalau misalnya dia meninggalnya karena COVID, tapi meninggalnya di luar, di jalan gitu, seperti melalaikan protokol kesehatan, ya wallahu a'lam, itu bukan mati syahid. Karena mati syahid yang sesungguhnya adalah ya orang yang sedang beribadah kepada Allah, yang berjuang dengan agama Allah, bukan orang yang main-main gitu, melalaikan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Jika masih ada, dipersilakan untuk bertanya atau sudah cukup.
Mungkin dicukupkan aja ya, moderator. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai dan sesi tanya jawab sudah dilaksanakan, sudah diselesaikan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada acara PKM untuk hari ini. Dan untuk acara PKM sendiri akan dilaksanakan 7 kali dalam beberapa minggu. Jadi dalam 1 minggunya itu 1 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam 1 minggu bisa 2 kali ya. Karena kita juga untuk mengejar waktu ya. Baik, untuk PKM pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join, yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Dan boleh untuk di screenshot dulu. Kesimpulannya. Ya, boleh. Ya, kesimpulannya terlebih dahulu boleh. Bentar ya. Sebelumnya boleh on cam dulu ya, biar bisa langsung di screenshot. Jadi nilai pendidikan yang dapat dipetik pada presentasi hari ini, wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif ataupun positif. Sebagai orang Muslim, kita diharuskan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan musibah di dalam kehidupan. Karena tidak ada seorang pun yang hidupnya tidak mendapatkan musibah. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan, wabah terjadi bukan hanya saat ini, bukan hanya di zaman ini, tapi banyak juga terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Maka dari itu kita seharusnya bisa mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang sudah terlebih dahulu mengalami wabah penyakit. Di balik masalah dan keluhan yang terjadi saat wabah, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia, diantaranya siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Oke. Boleh on cam dulu. Oke, boleh on kamera terlebih dahulu ya teman-teman untuk di screenshot. Dipersilakan untuk teman-teman on kamera. Gak usah malu-malu ya. Saya udah on cam, Kak. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Di screenshot aja ya. Langsung di screenshot aja, Kak. 1, 2. Dah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Di end aja ya semuanya ya. Stop record. Oh iya.